another feeling. Terdapat sebuah wilayah fiksi bernama Granham, Virginia. Di wilayah tersebut ada TKP pembunuhan dan korbannya ada 3. Nah cuman ada satu keanehan. Setelah dicek rumahnya, di bawah tanah ditemukan seorang mayat wanita. Tidak memiliki identitas, tidak ada hubungannya dengan keluarga Paul dan Carol, korban-korban yang ada di TKP ini. Jika ditemukan mayat dan mayat tersebut tidak memiliki identitas, di sana disebutnya jendo. Rumah ini tidak ada yang dicuri, tidak ditemukan goresan sedikit pun yang ditemukan di luar rumah, tidak ada tanda orang masuk secara paksa. Salah satu petugas di sana mengira bahwa sepertinya mereka malah berusaha untuk keluar dari rumah. Sheriff, you gotta get down here. We got an ID on her? No, sir. Well, for now, she's a Jane Doe. Not a scratch on the outside of the house either. Doesn't look like someone broke in. Looks like they were trying to break out. Kita diperkenalkan oleh 2 orang. Mereka adalah ayah dan anak. Si ayah bernama Tommy dan si anak bernama Austin. Tommy merupakan dokter otopsi yang sudah sangat berpengalaman. Bahkan sebagian besar hidupnya dia adalah mengecek mayat. Mereka sedang melakukan otopsi mayat yang mengalami luka bakar berat. Seluruh tubuhnya sudah hancur karena terbakar. Mayat ini bernama Otis. Singkatnya, otopsi sudah selesai dilakukan. Tommy bertanya kepada Austin, apa penyebab dari kematian Otis? Austin berkata bahwa Otis terlalu banyak menghirup asap. Ada kerusakan pada rongga pernapasan, kerongkongan, dan paru-paru. Tommy berkata, perhatikan sebelum membuat kesimpulan. Polisi menemukan mayat Otis di bagian dapur. Rumah sudah dalam kondisi terbakar. Jarak ke pintu depan 30 kaki. Dan Otis tidak berusaha untuk keluar. Paru-parunya mengalami kerusakan. Tetapi saluran pernapasan kelihatannya cukup baik. Artinya, Otis berhenti bernapas sebelum kebakaran itu terjadi. Di bawah bagian tulang kepala ada keretakan, benturan. Itu menjelaskan ada pembengkakan di otaknya. Jadi penyebab kematiannya adalah subdural hematoma, trauma benturan di kepala, bukan asap. Setiap orang punya rahasia, beberapa menyembunyikannya lebih baik dari yang lain. Austin mempunyai rencana nonton bareng dengan pacarnya bernama Emma. Tommy bercerita bahwa terakhir kali dia menonton bioskop yaitu di hari ulang tahun ibunya Austin. Film yang dia tonton adalah The Notebook. Austin membereskan mayatnya, sementara Tommy pergi keluar untuk menghisap rokok. Austin dikagetkan oleh pacarnya. Emma berkata bahwa tempat ini tidak seperti yang dia kira. Sebelum pergi, Emma memutuskan untuk melihat-lihat terlebih dahulu karena penasaran. Mulai barbar, Emma ingin melihat salah satu jenazah. Tentu Austin melarangnya karena dia yakin Emma tidak akan mau melihatnya. Lagi pula, Austin berkata bahwa ayahnya melarangnya. Tiba-tiba datang Tommy. Dia mengizinkan Emma untuk melihat salah satu jenazahnya jika berani. Austin berkata, apakah ayahnya serius? Ayahnya kembali bertanya, apakah Austin serius? Emma berkata bahwa dia serius. Emma memilih satu. Austin mengeluarkannya dan ya, reaksi Emma malah ketakutan karena jenazahnya emang serem banget. Emma tidak mau yang itu, dia ingin jenazah sebelahnya. Austin mengeluarkannya lagi dan ya, Emma ketakutan lagi. Emma bertanya, apa gunanya lonceng yang ada di kaki itu? Tommy berkata bahwa itu sebagai tanda bahwa jenazah benar-benar sudah mati. Terkadang sulit membedakan orang koma dengan orang yang sudah mati.
Jadi, para petugas koroner mengikatkan lonceng pada semuanya di kamar jenazah. Jadi, jika mereka mendengar bunyi ting, mereka akan tahu jika orang itu belum mati. Emma bertanya lagi, kenapa kepala jenazah ini ditutup dengan kain? Tommy berkata karena wajah jenazah ini sudah tidak ada yang tersisa. Itu dikarenakan tembakan langsung ke arah wajahnya. Dilihat dari sudut peluru masuk, itu adalah perbuatannya dia sendiri. Sampai Tommy menemukan bukti adanya zat racun dalam sistem tubuhnya. Dengan kesimpulan racun itu telah masuk ke dalam aliran darahnya. Dia sudah mati di saat seseorang menembak wajahnya. Pertanyaannya, kenapa ada orang yang tega banget melakukan hal semacam itu? Tommy tidak bisa dan tidak boleh menjawab. Karena pertanyaan tersebut hanya bisa dipastikan kebenarannya oleh polisi dan psikiater. Tommy dan Austin tugasnya cuma mencari penyebab kematian seorang jenazah. Stanley. Jesus Christ. God, the place just keeps going. These off people. Just 3 tonight. Some things you can't unsee, okay? Come on, I can handle Are it. you? Hell yeah. There used to be a time it was hard to tell a comatose person from a dead one. So if they had a ding, they knew somebody down there wasn't quite ready to go. Why'd you cover his face? There wasn't much of a face left to cover. Judging by the progress at night through his bloodstream, he was already dead by the time somebody blew his face off. It's all right. Where's your dad? Bring it back here, Sheldon. I mean, he wouldn't be here this late if it wasn't important. Ini baru permulaan. Austin dan Emma memutuskan untuk pergi menonton film. Ketika sampai lift, mereka bertemu dengan polisi membawa satu mayat. Austin berkata bahwa ini sangat aneh. Polisi tidak boleh datang ke sini malam-malam kecuali itu adalah hal penting. Disinilah Austin merasa kasihan kepada ayahnya. Austin berkata ke Emma bahwa sekarang ayahnya membutuhkan bantuannya. Austin menyuruh Emma untuk kembali beberapa jam lagi dan di waktu itulah mereka bisa menghabiskan waktu sepuasnya. Ini adalah mayat tadi, Jendo. Polisi berkata bahwa mayat ini ditemukan di basement kediaman keluarga Douglas. Tidak ada identitas sama sekali setelah dicek sidik jarinya. Tidak ada yang tahu dia siapa. Di TKP, ada pria bernama Alvarez bekerja di rumah Paul dan Carol. Tebakan polisi, Alvarez yang membunuh wanita ini. Alvarez membunuh wanita ini, bingung mau ditaruh di mana mayatnya. Makanya pergi ke rumah Paul dan Carol. Yang Alvarez tidak tahu, Douglas berada di rumah dan Paul memiliki senjata kaliber 38. Tiba-tiba datang Austin. Terlihat ayahnya cukup senang karena sekarang dia tidak bekerja sendiri. Polisi berkata bahwa pers akan meminta jawaban tentang ini dan dia belum memiliki jawabannya. Jadi, Tommy dan Austin harus mendapatkan jawabannya malam ini. Known as clearly she is. My best bet, you kill her, Jando. Still, it would have been nice to take a look at the crime scene. The answer's on this in the morning. And I got nothing. What I can sell is her. Sister, by Austin Coogan, certified medical technician. Subject is in her mid to late 20s, Caucasian. Skin appears normal, no outward signs of bleeding. How's she clouded like that unless her body's been dead for days? Tommy dan Austin pun beraksi. Mereka merekam semua proses otopsi menggunakan kamera. Otopsi ini akan terbagi menjadi 4 tahap. Dimulai dengan pemeriksaan luar, diikuti dengan pemeriksaan bagian dalam dari jantung dan paru-paru. Kemudian organ pencernaan dan terakhir pada bagian otaknya. Subjek terlihat seperti berusia sekitar 20-an tahun. Ras Kaukasia, kulit tampak normal. Tidak ada tanda-tanda luar adanya pendarahan atau memar. Tidak ada bekas luka dan tanda yang khas di bagian luar. Rambutnya coklat dan warna matanya abu-abu. Tommy agak sedikit terkejut. Tommy langsung mengeceknya sendiri.
Tommy berkata bahwa kamu tidak akan melihat matanya berkabut seperti warna abu-abu kecuali dia sudah mati berhari-hari. Kenapa ini aneh? Karena mata Jendo abu-abu, tandanya dia mati berhari-hari. Tetapi dilihat dari luar, kulitnya tidak memiliki sedikit kepucatan kayak orang normal. Suhu tubuh Jendo lebih dingin daripada suhu di sekitar. Ukuran pinggulnya terlalu kecil dan tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya. Bisa jadi ini adalah DNA bawaan. Kita tidak tahu sampai kita mengecek dalamnya. Tommy melihat bahwa pergelangan tangan dan kakinya Jendo itu retak. Pertanyaannya, bagaimana kamu bisa mematahkan pergelangan tangan dan kakinya tanpa ada tanda-tanda luar yang terlihat? Di kukunya, Tommy menemukan tanah gambut. Tanah gambut adalah jenis tanah yang terbentuk dari sisa-sisa bahan organik seperti daun, batang, dan akar tanaman yang setengah membusuk dan menumpuk selama ribuan tahun di lingkungan basah atau rawa-rawa. Biasanya dalam kandungan tanah gambut bisa ditemukan di bagian utara, bukan di sekitar sini. Saluran hidungnya tidak ada tanda pembengkakan, tidak ada cairan dan tidak terdapat zat asing, dan saluran telinganya bersih. Austin membuka mulutnya dan ya, lidah Jendo telah dipotong. Jika dilihat dengan baik, Tommy berkata bahwa lidah Jendo dipotong secara paksa, bukan secara bedah. Austin berkata bahwa Jendo bisa saja overdosis atau sakau sehingga menggigit lidahnya secara paksa, tetapi Tommy tidak melihat adanya bekas gigitan. Tommy melihat ada goresan di lidahnya, itu tandanya dipotong. Tommy ingat bahwa dia pernah melihat hal semacam ini sebelumnya, sekitar 15 tahun yang lalu, kasus perdagangan manusia di sekitar Norfolk, dua gadis muda. No rigor mortis either. When do you think she died? How small her waist is. Her wrists and ankles are fractured. What is that? Was it dirt? This is peat. Like maybe she was buried in it? Up north, not around here. And ear canals are clear. Crudely, non-surgically. Wish she could have bitten it off, you know, she hooked I've it. seen something like this before. 15 years back. Hands bound. Tight. I think this was some kind of a prostitution thing. She has a molar missing on the lower left side. It's definitely some kind of fabric. She's torn up inside and just grooves in the tissue. We got a ways to go. Kedua tangan dan kaki gadis tersebut diikat ketat untuk mencegah mereka kabur, memotong lidah mereka agar mereka tidak bersuara. Tommy melihat bahwa Jendo tidak memiliki gigi geraham di bagian kiri bawah. Tommy meneliti lebih dalam dan dia menemukan semacam benang di dalam mulut Jendo. Ini adalah benang tekstil. Austin membungkusnya dan mengirimnya ke lab. Tidak ada bekas air mani. Tommy mengecek bagian vagina dalamnya. Tommy berkata bahwa vaginanya robek di dalam. Terdapat garis dan lekukan di jaringan lunaknya. Sayatan dengan sengaja. Lidah terpotong, patah persendian, luka pada kelamin. Apa artinya? Sekarang lanjut ke tahap pemeriksaan bagian dalam. Dimulai dengan jantung dan paru-paru. Ketika dipotong, tubuh Jendo langsung mengeluarkan darah. Seharusnya tidak seperti itu. Tommy berkata bahwa dia pernah melihatnya, tetapi hanya pada mayat yang masih segar. 1 atau 2 jam setelah kematian yang disebabkan karena adanya tekanan. Austin mengambil darahnya, lalu dia taruh di kulkas. Di dalam kulitnya terdapat bercak hitam, yang bisa saja itu adalah tumor. Austin mengambil sampelnya lalu mengirimnya ke lab. Austin kembali ke kulkas dan terlihat darah sudah berantakan. Not supposed to bleed like that, right? Let's see what the lab comes back with. What'd you do? Oh, I got it. A waist doesn't fit a frame. If you wear one long enough, of course it. Tommy berkata bahwa Austin benar.
pinggulnya tidak sesuai dengan ukuran tubuhnya, dan itu bukan disebabkan karena DNA bawaan. Hal ini bisa terjadi karena Jendo memakai korset terlalu lama. Tetapi untuk di zaman sekarang, memakai korset sudah terlalu kuno. Paru-paru sebagiannya menghitam. Austin berkata bahwa mungkin Jendo merupakan seorang perokok. Tommy menjelaskan, Jendo bisa saja merokok 10 bungkus sehari dalam 30 tahun. Tetapi bukan ini penyebab kematiannya. Tommy menyimpulkan kejadian Jendo seperti kita menemukan sebuah peluru di dalam otak, tapi tanpa ada luka tembak. Nah loh, gimana tuh? Tommy melihat jantung Jendo dan terlihat jantung tersebut seperti habis dipotong. Kayak ada orang yang udah membedahnya. Bukan cuma jantungnya, semua organ tubuh yang ada di dalam Jendo terlihat ada sayatan. Tommy berkata bahwa itu adalah luka jaringan. Tetapi pertanyaannya, apa penyebabnya? Bayangkan semua luka bagian dalam ini digambarkan secara fisik luarnya, pergelangan kaki dan tangan yang hancur, paru-paru yang terbakar, dan semua organ yang luka. Tubuhnya pasti akan terkoyak, kayak orang gak bisa jalan, gak bisa gerak, kayak lentur gitulah. Terus bagaimana orang bisa melakukan hal semacam ini? Jika kamu ingin membunuh seseorang, kamu bisa saja menembaknya, meracuninya, menenggelamkannya. Banyak cara yang lebih mudah tanpa harus melalui proses panjang. Kecuali kamu ingin membuatnya menderita. Tiba-tiba ada suara dari luar. Austin pun mengeceknya. Lungs severely blackened. She can smoke 10 packs a day. Explain this. A bullet in the brain. No gunshot wound. Almost like it's been cut. Imagine all this internal trouble reflected externally. She'd be mangled. I mean, how the hell do you even do this? Only make them suffer. What happened to you? Give me a minute. Where's your mother's? One of the few things a person had left. A flower? Jimson weed, paralyzing agent. That settles it. She's from up north. Why don't we just finish this in the morning? Start something. We finish it. Stanley meninggal dunia, kucing kesayangan Tommy dan Austin. Tommy berkata bahwa Stanley memang sangat menyebalkan, tetapi dia adalah pemberian ibunya Austin. Satu dari sedikit hal yang Tommy ingat tentang istrinya. Sekarang masuk ke tahap 3, dimulai dengan bagian perut dan sistem pencernaan. Di dalam usus, Tommy menemukan bunga. Tommy mulai teringat sesuatu, dia mulai membuka jurnal. Bunga ini adalah Jimson weed. Bisa menyebabkan kelumpuhan. Ini bisa menjelaskan sebab terjadinya peradangan pada organ tubuh Jendo. Tetapi di sini anehnya, bunga tersebut bukan berasal dari sini, tetapi berasal dari bagian utara. Ini bisa memastikan bahwa Jendo berasal dari daerah utara. Tetapi pertanyaannya, kenapa dia berakhir di daerah sini? Austin ingin melanjutkan ini semua besok. Ayahnya tidak mau. Tommy berkata, saat kita memulai sesuatu, kita harus menyelesaikannya pada saat itu juga. Tommy menyuruh Austin untuk pergi, jika itu adalah kemauan dia. Bukan cuma bunga, di usus Jendo juga ditemukan gumpalan kain berisi gigi. Dan di kain tersebut terdapat sebuah simbol, dan kain ini adalah kain kafan. Di simbol tersebut terdapat angka Romawi. Austin mulai menghubungkan teka-teki ini. Dia mengambil gigi yang tadi ditemukan dan mencocokkannya ke kerangka gigi Jendo. Cocok.
pertanda bahwa itu adalah giginya Jendo. Seseorang mencabutnya, membungkusnya dengan kain, dan memaksanya menelan. Bagaimana dengan simbol? Austin berpikir bahwa itu ada hubungannya dengan ritual. Jadi, modus operasi yang kita lihat sejauh ini, mereka mengikat Jendo, lalu mereka memotong lidahnya, meracuninya dengan bunga Jimson Weed yang membuatnya lumpuh, dan memaksanya untuk menelan kain kafan ini. Kemudian sayatan, mutilasi organ dalam, dan tikaman. Lalu setelah dirasanya tidak cukup, mereka memanggangnya. Mirip seperti ritual pengorbanan. Cuman masalahnya kita tidak bisa mengerti kenapa tubuh Jendo itu bersih banget. Tidak ada luka memar, tidak ada luka bakaran, tidak ada luka tusukan. Pokoknya bersih. Bahkan lebih gilanya kuku Jendo tidak ada yang patah sama sekali. Austin mulai berpikir kayaknya lebih baik kita keluar dari sini sebelum ada yang aneh-aneh. Tommy tetap saja fokus. Kali ini dia mengelupas kulit Jendo, dan gila, di dalam kulitnya terdapat lukisan simbol. Tiba-tiba mati lampu. Austin dan Tommy pun berusaha keluar, tetapi sayangnya mereka tidak bisa. Roman numerals. First, they bound her. Then they ripped out her tongue, and as if that wasn't enough, they burned her. You can't kill someone this way without leaving a trace on the outside. This happened to her for a reason. Trust me when I tell you. Hey, Dad, I think maybe we should get out of here. Dad? Dad? Let's get the fuck out of here. Come on. There's not enough power. The old shipboard bell! Put Buck on the line. Sheldon, we're trapped down here. It's her. You're talking about a corpse. Karena tentu Tommy merupakan dokter bedah berpengalaman. Jenius, dia tidak percaya dengan hal ini. Kita bicara soal jenazah di sini, tidak mungkin tiba-tiba Tommy diserang oleh siapa kita nggak tahu. Austin membantu ayahnya berdiri lalu mengobati lukanya. Tommy berkata bahwa mata yang menyerang dia tadi itu berwarna abu-abu. Jadi ya, sekarang Tommy percaya bahwa yang berurusan dengan dia sekarang ini di luar akal pemikirannya. Tetapi tetap aja Tommy berkata bahwa itu mustahil. Tommy bertanya, terus apa yang harus kita lakukan sekarang? Tommy dan Austin kembali ke ruang otopsi. Semua organ yang dikeluarkan dari tubuh Jendo tadi membusuk dengan cepat, hampir seperti mengawetkan tubuhnya. Tommy berencana mengkremasi tubuh Jendo, tetapi ketika ingin dikremasi pintu keluar tertutup. Bodoh amat, Austin mengambil bahan mudah bakar. Dia tuangkan ke seluruh tubuh Jendo. Tommy menyalakan korek, lalu melemparkan korek tersebut ke tubuh Jendo. Tetapi itu semua tidak sesuai dengan ekspektasi yang diharapkan. Let's get her to the crematorium. Tubuh Jendo tetap awet, tidak ada luka bakar sama sekali. Tommy dan Austin berusaha untuk keluar dari sini. Mereka pergi menggunakan lift dan ketika sampai atas, mereka menemukan bahwa Emma, pacarnya Austin, sudah tidak bernyawa. Austin hanya bisa menangis.
Karena lift macet dan pintu keluar terhalang oleh pohon jatuh, mereka tidak bisa keluar dari sana. Tommy mulai menyalahkan dirinya sendiri. Tommy berkata bahwa anaknya seharusnya tidak di sini. Tommy berkata, jika saja dia tahu istrinya sedang sakit, dia pasti akan membantu. Tommy bercerita bahwa ibunya Austin selalu bersinar, selalu senang, tetapi ternyata dia menjalani itu semua sendirian. Rasa sakitnya, semua penderitaan yang dia alami setiap harinya. Tommy berkata bahwa seharusnya dia bisa mengetahui itu, tetapi ternyata tidak. Semua kesalahan ini adalah kesalahannya Tommy dan Austin yang harus menanggungnya. You shouldn't be here. About your mom. If I didn't know, I would have helped her. You know that, don't you? Just carrying around all that pain, all that unhappiness. You had to deal with it alone. My mistakes. And you had to pay for them. Why hasn't she killed us yet? She wanted us dead. Figure out how she died. Maybe we can figure it out. Stop. Austin bingung, kenapa Jendo belum membunuh mereka. Mungkin jika kita tahu bagaimana Jendo bisa mati, kita bisa cari cara untuk menghentikannya. Austin dan Tommy kembali ke ruang bedah. Mereka sampai. Austin mulai membedah otak Jendo. Setelah dibedah, terlihat otaknya normal. Tommy mengambil sampel otak tersebut, lalu Austin mengeceknya di mikroskop dan sangat amat aneh. Terlihat otak tersebut masih berfungsi. Inilah kenapa Tommy dan Austin tidak bisa menemukan penyebab kematiannya, karena Jendo belum mati. Seperti ada sebuah energi yang membuat Jendo tetap hidup. Fuck. She's still alive. What you want? Something's keeping her going. Leviticus. 1693, 17th century. North and east, they are a witch, and their blood shall be on their own hands. Who consults the spirits of the dead shall be put to death, for they are. Austin tanpa sengaja melipat kain kafan yang ditemukan di usus Jendo. Setelah dilipat, Austin menemukan sebuah kata, Levitikus bab 20 ayat 27. Tommy langsung mengambil Bible dan mencari Levitikus bab 20 ayat 27. Isinya seperti ini, setiap pria atau wanita yang mencari arwah orang yang mati, maka harus dihukum mati atas perbuatannya. Mereka adalah penyihir dan darah mereka akan berada di dalam kepala mereka sendiri. Berarti, Jendo berasal dari abad 17, Timur Laut, New England. Ini merujuk pada masa kolonial Puritan, di mana keyakinan religius yang sangat kaku mendominasi hukum dan kehidupan sosial. Di abad ke-17, masyarakat Puritan di New England, misalnya Salem, Massachusetts, sangat takut terhadap sihir. Tuduhan penyihir dapat berujung pada hukuman mati. Tommy berkata bahwa penyihir adalah mitos. Austin berkata bahwa ayahnya tidak boleh terus menyangkal. Tommy berkata bahwa sepengetahuan dia, di Salem tidak ada penyihir, hanya anak-anak, para gadis muda. Jadi, Tommy percaya pada zaman itu ada tuduhan palsu, masalah gangguan mental, menunjuk satu dengan yang lainnya, tetapi mereka semua tidak bersalah. Mereka sebenarnya bukan penyihir. Jadi ya, Jendo bisa saja bukan penyihir tetapi dituduh seorang penyihir. Maka dari itu dia disiksa tanpa belas kasih. Tommy mempunyai teori, bagaimana jika ritualnya dilakukan ke orang yang tidak bersalah dan secara tidak sengaja menciptakan segala apapun yang berusaha kita hancurkan. Semua yang mereka lakukan kepadanya, semua yang kita lakukan kepadanya, dia bisa merasakannya. Jadi berarti ketika Tommy dan Austin membedah Jendo, dia bisa merasakan sakitnya. Tommy beranggapan bahwa Jendo ingin kita merasakan apa yang dia rasakan. Ini adalah balas dendam. Ini adalah ritual baginya. Tommy berkata ke Jendo bahwa dia akan membantunya. Tetapi tolong, jangan sakiti Austin. Dan ya,
ini yang terjadi. This is our mess. There were no witches in Salem. But they were all innocent. They tortured her. What if the ritual performed on an innocent she wants us to feel it? See, this is her revenge, her ritual. Those who survived got rid of her and buried her as far away as possible. She's still suffering, and it won't stop. Please, don't hurt him. Austin menyaksikan ayahnya meninggal dunia. Tiba-tiba ada suara dan itu suara polisi memanggil Tommy. Austin langsung pergi berusaha untuk keluar, tetapi I can't, it won't. ya semuanya berakhir tragis. Tommy, Austin, dan Emma meninggal semua. Besoknya polisi datang. Tidak ada tanda masuk secara paksa. Si polisi berkata bahwa dia mengenal keluarga Tommy hampir 20 tahun. Apapun kelihatannya, ada yang tidak beres. Dan terlihat tubuh Jendo kembali utuh. Signs of forced entry. Looks an awful lot like he. I've known this family 20 years. Looking at a high of 75. Full outdoor weather. You know what Hebrews chapter 4 says? The word of God is powerful. Terima kasih yang sudah menonton. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk share, like, dan subscribe. Sekali lagi terima kasih guys. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.